Hai, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ranata Pramudia Wardani dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biooptik pada kesehatan. Apa itu biooptik? Bio berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya kehidupan. Optik berasal dari bahasa Yunani optikos yang artinya penglihatan atau cahaya. Jadi, biooptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang berkaitan dengan kehidupan. Lalu apa itu cahaya? Cahaya merupakan jenis energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah 299,792,458 meter per sekon. Cahaya memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan, seperti untuk penerangan dan lain-lain. Tumbuhan juga memerlukan cahaya yang berasal dari matahari untuk fotosintesis. Berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya bergerak lurus, yang artinya cahaya bergerak ke semua arah. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pantulan cahaya bergantung pada jenis permukaan benda. Jika permukaannya kasar, maka pantulannya akan baur atau acak. Namun, jika halus, maka pantulannya akan teratur. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya melalui objek yang dapat ditembus oleh cahaya. Berikut ini adalah penggunaan cahaya dalam bidang kedokteran. Ada cahaya ultraviolet, cahaya tampak, sinar gamma, sinar X, inframerah, dan sinar laser. Cahaya yang pertama adalah cahaya tampak. Berikut beberapa kegunaannya. Yang pertama ada transiluminasi. Transmisi cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Nah, bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksa dan sumber cahaya. Pemeriksaan yang dapat diperiksa adalah hidrosefalus, pneumotoral, kelainan testis, dan kelainan pada payudara. Yang kedua ada endoskop. Endo yang berarti bagian dalam, dan skopein artinya memeriksa. Cahaya ini ada dalam fiberglass yang akan dipantulkan sempurna sehingga gambaran di dalam tubuh akan terlihat dengan jelas dan mudah. Alat ini digunakan untuk memeriksa bagian dalam organ berongga, contohnya adalah lambung. Yang ketiga ada sistoskop. Alat ini digunakan untuk memeriksa dan melihat struktur kandung kemih yang dimasukkan ke dalam uretra. Prinsipnya sama dengan endoskop. Yang selanjutnya ada proktoskop. Prokto artinya dubur atau rektum, skopein artinya memeriksa. Alat ini digunakan untuk memeriksa struktur dubur. Alat ini juga sama prinsipnya dengan endoskop dan sistoskop. Yang terakhir ada bronkoskop. Bronko artinya bronkus, sedangkan skopein artinya memeriksa. Alat ini digunakan untuk melihat struktur bronkus paru-paru. Cahaya yang kedua adalah cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet ini diperlukan untuk sterilisasi alat-alat medis, juga pembentukan vitamin D. Namun, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, dapat menyebabkan keratitis. Keratitis adalah radang pada mata. Gejalanya, mata merah, gatal atau nyeri, serta penglihatan kabur. Yang kedua, dapat menyebabkan katarak. Katarak yaitu buramnya lensa mata yang biasanya terlihat bening. Gejalanya, penglihatan yang kabur. Sinar ultraviolet juga dibagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Selanjutnya ada inframerah. Inframerah dapat mengatasi artritis atau radang sendi. Penyebab dari radang sendi itu sendiri adalah faktor U atau kausan terhadap sendi.
serta infeksi. Namun pengobatannya bisa melalui obat yang dikonsumsi atau terapi fisik hingga operasi. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X biasanya digunakan untuk mendapatkan citra atau gambaran pada organ-organ bagian di dalam tubuh. Alatnya bisa berupa rongsen, CT scan, juga HSG. Selanjutnya ada sinar gamma. Penerapan sinar gamma ini biasanya digunakan pada radioterapi untuk terapi kanker, pengobati tumor otak dengan metode pembelahan pisau gamma. Yang terakhir ada sinar laser. Sinar laser menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Macam-macam sinar laser seperti laser argon, laser CO2, dan lainnya. Kegunaan dari sinar laser adalah sebagai pengobatan beberapa jenis penyakit kanker, juga penyakit mata, dan masih banyak lagi kegunaannya. Namun, efeknya juga sangat besar karena dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan jika temperaturnya 100 derajat Celcius atau bahkan lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.